百朝大战正式开始。Masih di alur cerita Wudong Qianpun. 究竟是谁？老子林动。Chapter 759. Saat suasana eksplosif di Unique Devil City tampaknya mencapai kondisi hampir gila, 2 hari akhirnya dipercepat oleh. Saat sinar pertama sinar matahari menembus awan dan menerangi daratan, kegilaan taplak meletus di seluruh kota Unique Iblis. Suara angin yang menusuk telinga terus-menerus terdengar di langit ketika sosok demi sosok bergegas memasuki wilayah iblis Unique seperti belalang yang menjerit. Di tempat yang tidak jauh di utara Unique Devil City, tanah telah sepenuhnya berubah menjadi kegelapan yang sangat suram. Bau yang menyebabkan jiwanya merasa tidak nyaman menyebar dari tanah. Daerah iblis yang unik diselimuti oleh arai yang sangat menakutkan yang berasal dari zaman kuno. Dikatakan bahwa susunan ini diciptakan oleh upaya gabungan dari banyak pakar elit pada zaman itu, dan susunan ini telah menyegel sebidang tanah ini selama bertahun-tahun. Namun, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menahan erosi waktu. Meskipun susunan ini sangat menakutkan, di bawah berlalunya waktu, beberapa lubang yang rusak telah muncul. Dengan demikian, orang bisa masuk dari titik tertentu. Pinggiran kota Unique Iblis adalah salah satu poin ini. Ini adalah hamparan dataran hitam. Di ujung dataran, jejak distorsi telah muncul, indikator yang jelas tentang di mana dataran berakhir. Saat ini, ada kerumunan besar yang menghapuskan langit di atas dataran. Suara angin yang tergesa-gesa terus terdengar di kejauhan, jelas memperluas kerumunan yang sudah sangat besar ini. Sekelompok besar tokoh melesat ke depan, sebelum akhirnya muncul di tempat sekitar 1000 meter dari layar pelindung spasial. Mengungkap penampilan mereka adalah murid Sekte Dao. Lindong dan yang lainnya secara alami berada di antara kelompok ini. Benar-benar pemandangan yang luar biasa. Mengambang di udara, kelompok itu melihat kerumunan besar tak berujung di sekitar mereka, sebelum mereka tanpa sadar menampar bibir mereka. Ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan besar bagi wilayah Shuan Timur. Satu-satunya kata yang bisa menggambarkan adegan ini akan luas dan perkasa. Merasa agak terkejut, Lindong mengangguk. Di antara tokoh-tokoh yang menghapus langit, dia bisa merasakan bahwa ada beberapa aura yang kabur dan kuat. Orang bisa mengatakan bahwa ada harimau yang meringkuk dan naga tersembunyi di antara mereka. Namun, tidak ada yang tahu berapa banyak. Benar saja, kompetisi sekte besar adalah pertemuan monster. Mata Lindong menyapu langit, sebelum tiba-tiba datang untuk beristirahat pada sekelompok tokoh jauh dengan pedang panjang di punggung mereka. Tubuh mereka mengeluarkan pedang ki yang cepat dan ganas. Itu begitu tajam sampai-sampai tampak mampu menembus dunia. Mata Lindong menyapu kelompok angka sebelum fokus pada bagian depan kelompok. Di sana berdiri seorang pria yang tampaknya tidak terlihat istimewa. Namun, aura tajam dari tubuhnya bahkan menyebabkan mata Lindong menyusut sedikit. Mereka adalah murid-murid pedang sekte. Mereka dipimpin oleh orang yang paling menonjol di antara generasi muda Sword Sect. Dikenal sebagai Sword Fanatic Swelling, ia juga berada di puncak panggung 9 Yuan Nirvana. Dikabarkan bahwa dia telah berhasil mempelajari seni pedang suci dari sekte pedang, dan kecakapan menyerangnya sangat menakutkan dan ganas. Sama seperti tatapan Lindong mendarat pada pria itu, berdiri di sampingnya, Ying Xiao membuka mulutnya dan dijelaskan. "Oh," kata Lindong sambil mengangkat alisnya. Dia telah mendengar tentang Sword Saint Arts. Itu dianggap sebagai seni bela diri yang kuat yang tidak kalah dengan Sky Emperor Scripture. Orang-orang berbaju putih di sebelah kiri serta orang-orang berbaju kuning tidak jauh dari mereka masing-masing adalah murid dari Sekte Ilahi dan Lembah Simbol. Kali ini, anggota generasi muda yang paling tangguh dari Divine Sect adalah seorang gadis bernama Sue Wan. Adapun murid yang memimpin Lembah Simbol, ia disebut Mao Shan. Kedua kemampuan energi mental mereka telah mencapai tingkat Master 9 Seal Simbol Surgawi. Metode serangan mereka tidak berwujud dan tidak dapat diprediksi, membuat mereka sangat sulit untuk dihadapi. Ying Xiao melanjutkan sambil menunjuk kedua titik yang berbeda. Mengikuti jarinya, Lindong berbalik dan melihat seorang gadis dalam gaun putih berdiri dengan anggun di depan kelompok tokoh berpakaian putih. Dia tampak agak halus, namun, fitur yang paling menonjol adalah rambutnya yang seputih salju. Saat angin sepau-sepau bertiup kencang, rambutnya mirip dengan kepingan salju yang berkibar dan menari. Energi mental yang agung dan inkorporeal bergelombang di sekelilingnya, bahkan menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi sedikit.
Mata Lindong tertuju pada gadis bernama Sueyan untuk sementara waktu, sebelum berbalik ke arah di mana anggota simbol Valley berada. Di tempat itu, berdiri seorang pemuda mengenakan jubah kuning besar. Permukaan jubah kuningnya dipenuhi dengan simbol-simbol aneh dan aneh, sementara cahaya samar-samar bersemi darinya. Dari kelihatannya, jubah kuning ini sebenarnya adalah Soul Treasure yang cukup kuat. Selain itu, fluktuasi energi mental dari tubuhnya tidak sedikit lebih rendah dari gadis berambut putih. 9 Seal Master Simbol Surgawi. Lindong samar memukul bibirnya. Energi mentalnya hanyalah tingkat 6 segel simbol surgawi guru, dan dia cukup lemah dibandingkan dengan mereka berdua. Setelah semua, Lindong telah menghabiskan lebih banyak waktu pada Yuan Power daripada energi mental. Orang-orang di sana seharusnya dari Great Desolate Palace kan? Setelah menghela nafas, Lindong melihat ke arah lain, di mana sekelompok bab kekar berdiri. Banyak dari mereka yang membuka lengan, sementara pembuluh darah di tubuh mereka seperti naga. Undulasi memancar dari tubuh mereka seperti banjir besar, menyebabkan mereka terlihat seolah-olah mereka adalah binatang setan yang berbentuk manusia. Setelah menyapu pandangannya di tubuh mereka, mata Lindong berhenti di depan kelompok sebelum sedikit melongo. Di tempat itu berdiri seorang lelaki yang agak kurus. Ketika dia berdiri di depan sekelompok tubuh raksasa pemberani, dia tampak seperti anak kecil. Kontras seperti itu sangat lucu. Tentu saja, ekspresi kaget di wajah Lindong hanya berlangsung selama sepersekian detik sebelum menghilang, saat ia melihat ekspresi hormat yang diberikan oleh bab-bab kekar kepada pria kurus itu. Yap, pria kurus itu adalah murid kakak paling senior dari Great Desolate Palace, Wu Hong. Jangan meremehkan fisiknya. Tubuh fisiknya telah dilatih hingga tingkat yang sangat pemberani. Dikatakan bahwa pernah ada ahli panggung 9 Yuan Nirvana yang menantangnya yang pertahanannya langsung dihancurkan oleh satu pukulan. Bahkan tubuh emas Nirvananya benar-benar rusak, menyebabkannya menderita luka serius, kata Ying Xiao Xiao sambil menganggukkan kepalanya. Seperti yang diharapkan, ini adalah kumpulan monster, jawab Lindong dengan senyum tipis. Untuk dapat menjadi anggota yang paling menonjol di antara rekan-rekan mereka dalam sekte masing-masing, orang-orang ini benar-benar telah membuktikan bakat dan kemampuan mereka. Kompetisi sekte besar ini benar-benar akan sangat menarik. Ying Xiao Xiao mengangguk dan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Saat dia memandang ke kejauhan dia berkata, 9 surga anggota tertinggi kemurnian istana juga telah tiba. Lindong juga mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kemana suara angin hadir. Setelah beberapa saat, sekelompok besar sosok muncul di langit. Menyusul penampilan kelompok ini, udara di atas dataran mulai tumbuh gelisah ketika tatapan berapi-api berkumpul satu demi satu di depan kelompok murid 9 surga surgawi kemurnian agung. Di tempat itu ada sosok cantik dalam gaun putih yang mirip salju. Menginjak di atas teratai hijau, dan dengan temperamen yang tenang dan dingin seperti peri yang turun ke alam fana, dia memang Ling Qingzu. Saat Lindong menatap Ling Qingzu, dia tanpa sadar menggosok hidungnya. Ketika dia muncul, dia memperhatikan bahwa sebagian besar murid yang paling menonjol dari berbagai sekte semua berbalik untuk menatapnya. Di dalam tatapan mereka ada kekaguman yang tidak bisa disembunyikan. Sepertinya kata-kata yang Ling Qingzu katakan 2 hari yang lalu memang bukan bohong. Saat tatapan Lindong menyapu Ling Qingzu, dia tiba-tiba berseru kaget. Tatapannya yang terkejut berhenti di tempat di belakang Ling Qingzu. Dia telah melihat sosok seorang wanita muda yang akrab, itu adalah Suro. Saat ini, wanita muda itu mengenakan gaun hijau muda. Wajahnya tidak lagi terlihat malu-malu sebelumnya dan senyum muncul ketika dia berbicara dengan murid-murid senior dan junior di sekitarnya. Sepertinya wanita muda yang harus berpura-pura tegar saat ditegur oleh trio Lindong akhirnya tumbuh. Di kejauhan, Suro yang sedang berbicara dengan murid kakak dan adik lelakinya tampaknya merasakan sesuatu. Mengangkat kepalanya, dia berbalik ke arah Daosek. Pada saat berikutnya, dia melihat senyum lembut di wajah yang sudah dikenalinya yang menatapnya. Kakak Lindong. Suro melongo sejenak. Segera setelah itu, kejutan yang menyenangkan dan senyum gembira muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya, dia melambai pada Lindong tanpa peduli dengan tatapan sekitarnya. Melihat Suro yang sangat terkejut, Lindong memberikan senyum tipis sebagai tanggapan. Tindakan Suro jelas menemukan para murid Dao Sekte di samping Lindong. Sambil melongo sebentar, mereka melanjutkan untuk melihat Lindong dalam ibadah. Kenapa semua orang kenal orang ini? Jaringan Anda tampaknya menjangkau agak jauh dan luas, kata Ying Xiao Xiao sebelum dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke Ying Huan Huan, yang saat ini mengobrol dengan King Ye. Dia tampak seperti tidak menyadari apa yang sedang terjadi, namun,
Ying Xiaoxiao dapat menemukan perubahan halus dalam pandangannya yang kadang-kadang berkibar ke tempat yang jauh. Jelas bahwa dia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan masalah ini. Seorang teman yang saya kenal selama Perang 100 Kekaisaran, jelas Lin Dong sambil tersenyum, sebelum menatap Ying Huan yang masih menolak untuk berbicara dengannya. Dia diam-diam merasa tidak berdaya. Kemampuan merajuk wanita kecil ini memang agak luar biasa. Di daerah 9 surga tertinggi kemurnian istana, Ling Qingzu sedikit terkejut karena tindakan Suro. Sebelum bertanya dengan suara lembut, apakah kamu kenal dia? Ya, jika bukan karena kakak laki-laki Lin Dong, selama Perang 100 Kekaisaran, saya dan kakak laki kemungkinan besar tidak akan mencapai Gunung 100 Kekaisaran. Jawab Suro sambil tersenyum saat dia menganggukkan kepalanya. Kakak Lin Dong sangat tangguh. Jelas bahwa dia berasal dari kekaisaran peringkat rendah, namun, dia berhasil menjadi juara perang 100 kerajaan. Pada akhirnya, ketika wilayah Shuan Barat berusaha untuk menangkap ranah kuno, ia memaksa musuh-musuh kita untuk mundur dengan memanggil 3 kesulitan penerangan angin. Wajah Suro dipenuhi dengan warna ibadah. Melihat ini, beberapa murid laki-laki di sekitarnya merasa sedikit cemburu. Itu karena mereka belum pernah melihatnya mengungkapkan ekspresi seperti itu selama waktunya di Ninhaven Supreme Purity Palace, di mana statusnya tinggi seperti matahari sore. Ling Qingzu dengan lembut menganggukkan kepalanya, alisnya sedikit terkulai saat dia menekan sedikit fluktuasi yang melintas melewati matanya. Sepertinya dia memiliki beberapa pengalaman luar biasa selama bertahun-tahun. Lin Dong secara bertahap menarik pandangannya dari lokasi 9 surga agung Istana Kemurnian, sebelum memutar kepalanya ke daerah lain di langit. Dengan suara lembut dia berbicara, orang-orang dari gerbang Yuan telah tiba. Saat kata-katanya memudar, ekspresi para murid Dao Sekte di belakang samar-samar tenggelam. Mereka mengangkat kepala dan memperbaiki pandangan mereka di tempat tertentu di langit. Di bawah tatapan mereka, suara angin yang tergesa-gesa dengan cepat terdengar ketika sekelompok hitam sosok meledak seperti awan hitam dengan cara yang agak sombong, sebelum akhirnya muncul di tempat yang paling dekat dengan distorsi ruang. Ketika kelompok besar tokoh ini muncul, perhatian Lin Dong langsung pergi ke depan kelompok murid Yuan Gate ini. Pada posisi itu, 3 sosok berdiri tegak lurus. Aura yang meroket melalui langit perlahan meletus dari mereka, menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. 3 raja kecil gerbang Yuan, keberadaan paling menonjol di antara anggota generasi muda di wilayah Shuan Timur. 3 individu yang paling dihormati dalam kompetisi sekte besar akhirnya muncul. Chapter 760. Ratusan murid gerbang Yuan membentuk formasi tertib di udara. Riak agung yang memancar dari tubuh mereka berkumpul bersama, menyebabkan guntur teredam bergema di langit. Itu adalah pemandangan yang akan menyebabkan alis terangkat. 3 sosok berdiri di depan semua murid gerbang Yuan. Aura dari ketiga ini mungkin tidak mengesankan jika dibandingkan dengan kehadiran gabungan dari ratusan orang di belakang mereka, tetapi mereka sama mengesankannya dengan 3 gunung besar yang berdiri di depan para murid gerbang Yuan. Tidak ada yang berani meremehkan mereka. Mata Lin Dong juga sedikit menyipit karena penampilan ketiga tokoh ini. Dia pernah bertemu Raja Petir Kecil, Lei Qian, di antara mereka. Oleh karena itu, pandangannya langsung melihat ke kiri. Di sana dia melihat seorang pria berpakaian putih tampan yang memegang kipas lipat. Kipas itu dikibarkan sedikit, memberinya penampilan yang anggun dan ilmiah. Namun, gelombang fluktuasi kuat yang merembes darinya memungkinkan orang untuk memahami bahwa akan sangat bodoh untuk memperlakukannya sebagai seorang sarjana yang tak berdaya. Dia adalah Raja Roh Kecil, Ling Zhen, Ying Xiaoxiao berkata dengan lembut. Wajahnya agak serius saat dia menatap pria berpakaian putih itu. Lin Dong sedikit mengangguk. Matanya juga menjadi sangat serius. Dia bisa merasakan bahwa Raja Roh Kecil ini, Ling Zhen, tampaknya bahkan lebih berbahaya daripada Lei Qian. Gerbang Yuan memang layak menjadi sekte terkuat di wilayah Shuan Timur. Itu mungkin untuk melihat ini hanya dari celah antara para murid dari berbagai sekte. Namun, yang terkuat dari gerbang Yuan 3 raja kecil bukanlah keduanya. Alih-alih, itu adalah Yuan King Yuan Chang kecil. Mata Ying Xiaoxiao sedikit rumit. Suaranya tampak sedikit serak ketika dia mengucapkan nama ini. Jelas bahwa nama itu memberinya tekanan besar. Lin Dong mengangguk pelan. Segera setelah itu, matanya melihat ke arah tempat antara Lei Qian dan Ling Zhen. Seorang pria berpakaian biru dengan penampilan biasa berdiri di sana sambil tersenyum. Penampilannya tidak begitu menakutkan seperti yang dibayangkan Lin Dong. Namun, tatapan yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan pada pria berpakaian biru sementara dia tersenyum berdiri di depan para murid gerbang Yuan. Kemampuan untuk menarik perhatian itu tidak lebih lemah dari Ling Qingzu.
Lindong melirik sekte super lainnya. Monster-monster dari berbagai sekte akan memiliki ekspresi yang agak tidak wajar ketika mereka melihat Yuan Chang. Perhatian melintas di mata mereka. Sikap mereka jelas menunjukkan bahwa mereka sangat takut padanya. Dari adegan ini, bahkan Lindong tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kehadiran Yuan Chang memang kuat. Pemimpin tiga raja kecil itu menjalani reputasinya. Yuan Chang berpakaian biru memalingkan kepalanya di bawah fokus tatapan tak terhitung di langit. Setelah itu, dia melemparkan pandangannya ke arah tempat 9 surga agung kemurnian istana berada. Tentu saja, lebih spesifik, itu adalah ke arah Ling Qingzu yang berdiri di atas teratai hijau. Haha, kali ini, memang Ling Qingzu yang memimpin 9 surga kemurnian tertinggi istana. Jika kita akhirnya bertemu di Unique Devil Region, aku berharap Ling Qingzu akan menahan sedikit. Yuan Chang memandang Ling Qingzu. Wajah itu, yang tidak tampan tetapi tetap menarik, tanpa sadar tersenyum. Setelah itu, dia tertawa dengan lembut. Harus dikatakan bahwa Yuan Chang ini adalah seorang pria dengan pesona besar. Meskipun dia tidak benar-benar tampan, sikapnya ketika dia berbicara menyebabkan seseorang tampak bermandikan angin musim semi. Tanpa disadari, kehati-hatian dalam hati seseorang akan berangsur-angsur melemah. Saudara bela diri Yuan Chang sedang bercanda. Qingzu tidak memiliki kemampuan itu. Ling Qingzu menurunkan bulu matanya yang panjang sebagai jawaban atas kata-kata Yuan Chang dan dengan lembut menjawab. Setelah mengucapkan kata-kata itu, mata Ling Qingzu diam-diam melirik ke kejauhan tanpa ada yang memperhatikan. Itu adalah arah di mana Lindong saat ini. Qingzu benar-benar rendah hati. Jika Anda berusaha sekuat tenaga, bahkan saya mungkin tidak dapat dengan mudah mendapatkan kemenangan. Yuan Chang tertawa. Setelah itu, dia menarik matanya sedikit. Dia menoleh dan melihat ke arah kemana para murid dari sekte Dao berada. Saat mata Yuan Chang melihat ke atas, Lindong bisa merasakan bahwa tubuh semua murid Dao sekte di belakangnya sejenak tegang. Bahkan kekuatan Yuan dalam tubuh Ying Xiao dan Wang Yan tanpa sengaja beredar dengan cara yang lebih terburu-buru. Ying Xiao, Wang Yan, haha, kalian semua dapat dianggap sebagai kenalan. Yuan Chang tersenyum menatap Ying Xiao dan yang lainnya saat dia berbicara. Ekspresi pasangan Wang Yan sedikit tenggelam. Meskipun suara Yuan Chang lembut, mereka bisa merasakan haus darah dingin dan gelap yang melonjak di bawah permukaan. Yuan Chang sekali lagi tersenyum setelah melihat ekspresi duo Ying Xiao. Matanya akhirnya berhenti di Lindong, saat mata panjangnya menyipit sedikit. Saya telah mendengar bahwa juara 100 perang kekaisaran ini telah menolak undangan gerbang Yuan saya dan malah memasuki Dao Sekte. Sekarang saya melihatnya, Sekte Dao Anda memang berhasil mendapatkan cukup banyak. Yuan Chang tersenyum. Suaranya berhenti sejenak sebelum melanjutkan, ini mungkin bagus juga, lebih baik menjadi kepala ayam daripada ekor ular. Tawa Yuan Chang segera menyebabkan mata sejumlah murid Dao Sekte menjadi marah. Kata-kata ini mengatakan bahwa Lindong hanya bisa menjadi pemimpin karena kelemahan Dao Sek mereka. Jika Lindong pergi ke gerbang Yuan mereka, Lindong hanya akan berada di peringkat terakhir. Orang ini mungkin terlihat ramah tetapi kata-katanya seperti jarum yang disembunyikan di dalam kapas, menusuk satu sampai tulang seseorang akan terluka. Keributan asli di langit juga menjadi sunyi saat ini. Para anggota dari berbagai sekte super sedang menonton adegan ini. Dendam antara Yuan Gate dan Dao Sek sangat dalam. Semua orang yang hadir menyadarinya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa percikan dan gejolak tersembunyi akan muncul saat mereka bertemu. Namun, dari penampilannya, sepertinya Dao Sek tidak dapat mengalahkan gerbang Yuan. Dari daerah di mana istana kesucian tertinggi 9 surga berada, alis Ling Qingzu sedikit bersatu. Dia melirik Suruo di sebelahnya. Wajah kecil yang terakhir ditutupi dengan kekhawatiran. Jelas, dia juga menyadari kesenjangan antara para murid dari Dao Sek dan Yuan Gate. Kepala ayam atau ekor ular. Masih terlalu dini untuk mencapai kesimpulan sekarang. Ekspresi Lindong tidak mengandung rasa takut sedikit pun di depan banyak tatapan berkumpul dari semua tempat. Dia tertawa, saat itu, bukankah senior Dao Sek saya Yaotong juga mengalahkan 3 raja kecil Yuan Gate Anda sampai 1 terbunuh, 1 terluka dan 1 melarikan diri. Beberapa kegemparan diaduk di langit ketika kata-kata ini diucapkan. Cukup banyak orang memiliki wajah penuh kejutan. Jelas, mereka tidak berharap bahwa Lindong benar-benar berani untuk berbentrokan melawan Yuan Chang. Orang bodoh sombong yang tidak tahu batas kemampuanmu. Jangan bilang padaku bahwa kamu berani membandingkan dirimu dengan Yaotong? Lei Qian tertawa dingin dan mengejek.
Bahkan Yaotong kesulitan melarikan diri dari terbunuh oleh gerbang Yuan saya. Raja Roh Kecil, Ling Zhen, yang memegang kipas lipat, berkata sambil tersenyum. Seorang guru sekte Yuan Gate dapat menurunkan dirinya untuk menyerang murid Dao Sek. Ini memang menyebabkan orang lain tercengang. Lindong tertawa. Ling Zhen dan Lei Qian sedikit mengernyit ketika mereka mendengar kata-kata ini. Senyum di wajah mereka berubah sedikit tidak wajar. Yaotong dari dulu memang hanya memiliki status sebagai murid. Namun, dia akhirnya memaksa Master Sekte Yuan Gate untuk campur tangan. Baru saat itulah dia terbunuh. Masalah ini akhirnya menarik beberapa ejekan tersembunyi, menyebabkan reputasi Yuan Gate menjadi rusak. Itu bisa dianggap sebagai titik sakit di hati para murid mereka. Selama waktu itu ekspresi Lei Qian suram dan tidak bisa membantu tetapi ingin mengatakan sesuatu. Yuan Chang di depannya melambaikan tangannya. Mata sipitnya yang panjang berisi senyum kecil saat dia menatap Lindong. Namun, senyum itu dipenuhi dengan kedinginan yang gelap dan intens. Sepertinya kita belum menempatkan murid-murid Dao Sek MU dengan cukup di tempat mereka selama bertahun-tahun. Yuan Chang melengkungkan mulutnya dan tersenyum. Segera, dia menggelengkan kepalanya. Matanya seperti ular ketika menyapu semua anggota Dao Sek. Dia dengan lembut berkata, "Kalau begitu, kalian semua harus berdoa untuk dirimu sendiri selama kompetisi sekte besar ini." Suaranya tidak mengungkapkan kata-kata jahat yang terang-terangan. Namun, niat buruk itu dapat dengan jelas didengar oleh semua orang. Beberapa hal tidak boleh dikatakan sampai akhir. Senyum di wajah Lindong menarik sedikit demi sedikit. Kedua matanya samar-samar berisi cahaya gelap yang melonjak di dalam mereka. Di bawah lengan bajunya, tinjunya juga mengencang. Dia sadar bahwa dia harus benar-benar keluar selama kompetisi sekte besar ini tidak peduli apa. Kamu berani. Aku suka itu. Ketika saatnya tiba, saya akan mengucapkan kata-kata ini sekali lagi kepada Anda. Semoga ini bukan kata-kata terakhir yang Anda dengar dalam hidup Anda. Yuan Chang tertawa lemah. Setelah itu, dia perlahan menarik matanya. Jari-jarinya disilangkan dan ditempatkan di depannya. Lei Qian dan Ling Zhen, yang akrab dengan karakternya, mengungkapkan senyum dingin di bibir mereka ketika mereka melihat ini. Mereka sadar bahwa momen seperti itu adalah ketika keinginan membunuh di dalam hati Yuan Chang telah mencapai puncaknya. Jelas, Lindong sudah memprovokasi niat membunuh dari Yuan Chang. Dao Sek benar-benar sial. Lindong juga menarik tatapannya ketika Yuan Chang melakukannya. Dia menoleh untuk melirik Ying Xiao Xiao dan yang lainnya. Wajah mereka bahkan tidak menunjukkan ketidakpuasan sedikit pun karena provokasi sebelumnya terhadap Yuan Chang. Sebagai gantinya, cukup banyak dari mereka yang memiliki ekspresi keras yang sedingin es. Bisakah Yuan Chang dianggap sebagai orang terkuat di antara generasi termuda di wilayah Shuan Timur? Lindong bertanya dengan lembut. Ying Xiao Xiao berpikir sejenak setelah mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, ada satu orang yang tidak lebih lemah darinya. Siapa? Yang pertama dalam daftar orang yang dicari sekte itu, topeng hantu Chen Gui. Kata Ying Xiao Xiao. Chen Gui? Lindong mengerutkan kening. Jelas bahwa ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini. Dia bukan murid sekte apapun. Selain itu, dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai seseorang dari wilayah Shuan Timur. Orang ini muncul dan menghilang seperti hantu. Orang biasa akan kesulitan menemukan jejaknya. Dikabarkan bahwa dia pernah bertukar pukulan dengan Yuan Chang tetapi Yuan Chang tidak dapat muncul sebagai pemenang. Dari samping, Wang Yan membuka mulutnya dan menjelaskan. Jadi begini? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Tampaknya wilayah Shuan Timur ini benar-benar dipenuhi oleh banyak ahli tersembunyi. Dia bertanya-tanya apakah Chen Gui akan muncul selama kompetisi sekte besar ini. Wilayah iblis unik akan segera dibuka. Ying Xiao Xiao tiba-tiba berkata sementara Lindong tenggelam dalam pikirannya. Lindong mengangkat kepalanya ketika mendengar ini. Dia melihat beberapa riak mulai muncul di penghalang spasial di kejauhan. Daerah iblis unik ini akan dibuka. Sementara daerah iblis unik berada dalam keadaan di mana ia akan terbuka, dua sinar cahaya melintas melintasi langit 500 km jauhnya dengan kecepatan kilat. Murid junior, tidak perlu terlalu cemas. Kami akan tiba tepat waktu untuk kompetisi sekte besar. Kedua sinar cahaya diposisikan satu di belakang yang lain. Sosok cahaya di belakang tiba-tiba berhenti sejenak, sebelum berbicara agak tak berdaya. Sosok cahaya itu terungkap saat dia berhenti.
Ada setengah topeng hantu di wajahnya, memberinya penampilan seperti hantu yang agak menakutkan. Siapa yang selambat dirimu? Tidak perlu mengikuti saya jika Anda tidak ingin pergi. Saya bisa pergi sendiri. Namun, sosok cahaya di depan itu tidak melambat karena ini. Segera setelah itu, suara wanita muda yang jelas terdengar. Segera, kecepatannya tiba-tiba bertambah saat dia bergegas menuju cakrawala. Orang topeng hantu itu tanpa sadar tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ini. Dia hanya bisa mengikuti dengan cepat. Percakapan keduanya bergema samar-samar. Apakah murid junior sedang mencari seseorang? Siapa ini? Apakah orang itu sangat penting? Namun, Anda akan tahu siapa orang itu setelah dia ditemukan. Tapi saya mungkin akan dimarahi begitu saya menemukannya. Anda harus sedikit lebih pintar ketika saatnya tiba. Kalau tidak, saya akan memberitahu guru bahwa Anda gagal melindungi saya dengan baik ketika kami kembali. Bahkan guru enggan memarahi kamu, baiklah. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.